Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus pasukan, pertama wasiatnya adalah takwa sebelum yang lainnya. Bahkan ketika Amr bin As hendak menaklukkan Iskandariyah Mesir, tidak takluk-takluk, Umar mengirim surat kepada Amr ibn As agar bertakwa dan mengajak pasukannya untuk bertakwa. Diingatkan dengan takwa. Akhirnya Iskandar roboh. Lah Umar ketika mendengar kalimat itu langsung menangis. Aslam ini pembantunya merasa tersinggung. Bagaimanapun dia adalah tuannya, Amirul Mukminin. Kenapa wanita ini berani-berani menyebut dengan nama kecil, ya Umar? Maka Aslam mengatakan sambil hendak menghardik wanita tua itu, maka Umar mengatakan, "Da'uha, tinggalkan dia. Tidakkah kau tahu wanita itu siapa?" Kata Aslam, tidak tahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dia adalah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim yang suaranya didengar Allah, yang satu surat turun kepadanya, surah Mujadilah. Biarkan dia menasihati diriku. Umar kemudian menangis sejadi-jadinya sampai dia kembali ke rumahnya. Begitulah wasiat takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Umar bin Abdul Aziz inilah yang diwasiatkan kepada anak-anaknya untuk bertakwa. Kenapa dia tidak mewariskan hartanya? Ini alasan Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, kalau aku wariskan kepada anak-anakku harta yang banyak, kemudian mereka tidak bertakwa, kemudian harta itu digunakan untuk maksiat, maka sama halnya aku menolong kemaksiatan mereka. Tetapi ketika aku berwasiat dengan warisan takwa kepada anak-anakku, maka aku sudah menanamkan pahala untuk kehidupan setelah kematianku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang sudah dekat ajalnya atau sudah merasa dekat ajalnya, berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada keluarganya. Bahkan dalam sebuah hadis sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis ma hakkum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seorang muslim, tidaklah hak seorang muslim tidak boleh dalam 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya sudah termaktub di sisinya. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma setelah mendengar hadis ini dari Rasul? Maka setiap malam aku wasiatkan untuk keluargaku. Ku tulis tu wasiat itu untuk keluargaku dan ku letakkan di bawah bantalku. Maka orang-orang yang mungkin sakit parah atau usianya sudah tua, tulislah yang baik-baik untuk keluarga. Simpan tulisan itu sebagai wasiat. Entah meminta kepada keluarganya untuk bertakwa, untuk sholat, jangan tinggalkan sholat, untuk mengaji, untuk hadir di majelis taklim, pokoknya yang baik-baik aja lah. Karena wasiat ini terkadang ikhwatu fiddin itu asarnya kuat kepada ahli waris. Kan banyak ahli waris itu kalau tidak melaksanakan wasiat orang tuanya takut kualat tuh biasanya. Aduh, orang tua saya berwasiat nih, belum saya bisa pula melaksanakan wasiat orang tua, gimana ini? Kadang-kadang ada anak yang panik gara-gara tidak bisa melaksanakan wasiat orang tuanya kan. Dan betapa banyak anak-anak yang nakal akhirnya sadar setelah meninggal orang tuanya ketika mendengar wasiatnya itu wasiat yang baik-baik itu. Makanya yang ketiga ini penting menjelang ajal. Maka amalan yang ketiga adalah berwasiatlah dengan wasiat kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qadha'ud dain. Kalau kita punya hutang, bayar hutang kita. Karena sehebat-hebatnya manusia saat kematian siapa? Orang yang mati syahid. Tidak ada manusia yang ketika mati pasti merasakan sakaratul maut. Tidak ada manusia yang tidak merasakan sakaratul maut, kecuali orang yang mati syahid. Dia tidak merasakan apapun. Tetapi walaupun demikian,
Nabi SAW sampai mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali kalau dia punya hutang. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu pahalanya masuk surga tanpa hisab dan azab. Direct dia masuk surga. Tapi ternyata orang yang mati syahid yang keutamaannya luar biasa, yang Rasul katakan sanamul Islam, puncak daripada Islam, dosanya tertahan dengan hutangnya. Itu yang mati syahid. Macam mana orang yang tidak mati syahid mati karena penyakit? Makanya orang-orang yang sudah dekat ajalnya ingat-ingat apakah dia punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, bicara sama keluarganya, tolong lunas. Katakan, saya punya uang, ambillah uang saya, lunasi hutang-hutang saya. Dan ahli waris juga ketika mendengar bahwa orang yang meninggal itu punya hutang, sebelum harta dibagikan, maka wajib dibayarkan hutang-hutangnya dari harta orang yang mati. Catatannya, dari harta orang yang mati. Karena begini ikhwan, ada orang yang mati itu meninggalkan hutang banyak. Pamannya ada orang mati meninggalkan hutang 1 miliar. Sementara anak-anaknya orang miskin. Jangan lagi cerita 1 miliar, untuk makan dia aja susah. Apakah anak ini wajib membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri? Maka ulama mengatakan tidak wajib. Jadi kewajiban membayar hutang orang tua yang berhutang itu dari harta orang tua yang ditinggalkan alias harta waris. Tapi kalau tidak ada warisan yang ditinggalkan sementara orang tua banyak hutangnya, maka seorang anak tidak ada kewajiban membayar hutang orang tuanya dari hartanya, kecuali hanya mimbabit tabarru, hanya sekedar ingin berbuat baik kepada orang tuanya, itu saja, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan harta waris, maka tidak boleh anak mengambil harta waris kalau orang tua punya hutang. Harta waris itu bayarkan hutang-hutangnya dulu, baik cukup ataupun tidak, bayarkan dulu. Setelah tidak ada hutang, barulah kemudian sisa harta itulah yang dibagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, as-shadaqatul jariyah. Semampu mungkin, walaupun tidak harus banyak, bersedekahlah dengan sedekah yang mengalir setelah kematiannya. Orang yang dekat-dekat ajalnya itu perlu bersedekah yang sifatnya sedekah itu mengalir. Seperti apa sih sedekah mengalir itu? Nabi SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 perkara akan terus berjalan kepada seorang hamba pahalanya hatta setelah kematiannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa huwa fi qabrihi, bahkan sampai mengalir ke dalam kuburannya. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au qara nahran, atau mengalirkan air, kemudian digunakan entah membuat sumur di masjid, sumur di pesantren, di panti asuhan, atau mungkin di tempat-tempat yang membutuhkan berhajat kepada air, kemudian kita alirkan air ke mereka. Au hafara bi'ran, ataupun membuat sumur-sumur, mata-mata air. Au gharasa nakhlan, ataupun menanam pohon. Ya, tidak harus kurma, ya bisa saja kita menanam pohon mangga, ataupun pohon rambutan, atau pohon durian, atau apalah yang kemudian boleh jadi buah-buahannya entah kemudian dimakan oleh hewan-hewan, atau mungkin dimakan oleh tetangga gitu ya. Kita halalkan, silahkan mengambil kan begitu. Au bana masjidan, ataupun membangun masjid. Au warratha mushafan, ataupun
mewakafkan mushaf, beli Quran taruh di masjid. Mana pondok-pondok tahfidz Al-Quran, dia beli Al-Quran banyak-banyak, wakafkan ke pondok-pondok yang menghafal Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa memintakan ampun akan dosa orang tua setelah kematiannya. Inilah amalan-amalan yang mengalir, atau secara singkat maksudnya sedekah jariah itu adalah sedekah yang berbentuk wakaf. Itu singkatnya. Ya tidak harus banyak kan wakaf itu. Umpamanya nih, kita sudah banyak sakit, tak ada duit, uang cuman mungkin 500.000. Sudah gini saja, bilang sama istrinya atau pasangannya, belikan sajadah, letakkan untuk imam masjid. Sajadah kan untuk imam masjid. Hari-hari kan imam sholat di atas sajadah. Selama sajadah itu digunakan oleh imam, maka pahalanya kan akan mengalir terus tuh. Pemain antum beli sajadah berapa? 10, bagikan ke 10 masjid, tapi syaratnya diletakkan di atas sajadah imam umpamanya kan. Itu kan wakaf juga. Ya. Atau mungkin membelikan satu sak semen, atau satu lonjor besi, atau satu gerobak pasir untuk pembangunan masjid, dimanapun masjid yang ada, atau pesantren atau yang lainnya, itu kan bisa itu mengalir pahalanya. Ini yang kelima, sedekah al-jariyah. Kemudian yang keenam, husnudzan billahi azza wajalla. Hendaklah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wajalla. Karena biasanya ikhwatu fiddin, orang yang dekat ajalnya umumnya anggaplah orang sakit, orang sakit parah, yang sakitnya itu jarang tertolong umpamanya. Menurut kebiasaan para dokter, ya standar lah itu penyakit ini, apalagi kalau sudah diupayakan juga tidak sembuh-sembuh, ini rata-rata tidak tertolong umpamanya kan. Maka hendaklah orang-orang yang seperti ini perbanyak husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Harus berbaik sangka dengan Allah, karena setan itu lebih dekat dengan orang yang sedang sakit parah dibandingkan malaikat. Biasanya setan itu mewaswasi orang yang sedang sakit parah itu supaya mereka putus asa. Putus asa inilah yang kemudian menjadikan dia terjerumus kepada dosa yang berakhir dengan suudzon, berburuk sangka dengan Allah azza wajalla. Makanya kenapa kita disunahkan, saya anda kalau datang kepada orang sakit, ceritakan kebaikannya, ceritakan kebaikannya, jangan menceritakan keburukannya, apalagi menakut-nakuti dengan kematiannya. Ini kalau penyakit kayak bapak ini rata-rata 3 hari mati nih. Stres nanti orang ya. Jangan sampai ditakut-takuti seperti itu, atau diingatkan dengan maksiat, cepatlah sembuh. Kapan lagi kita ini sama-sama dugem lagi, maksiat lagi, minum lagi, judi lagi, dan begitu seterusnya. Sebab biasanya kalau sudah teringat dengan dosa, lupa dengan pahala, disitulah letak putus asanya nanti. Seolah-olah neraka terbuka bagi dia, sorga pula tertutup bagi dia. Akhirnya dia merasa tidak layak masuk sorga dan layak masuk neraka. Saat detik-detik wafatnya lupa pula dia bertobat kepada Allah azza wa jalla. Makanya kalau seandainya saat orang seperti ini kita bisikkan dengan kebaikan, jangan singgung keburukan dia. Bapak ini orang baik, masya Allah, saya kenal, semua orang bilang bapak ini orang baik, rajin sholat, pada sholat seminggu sekali, oh rajin sedekah padahal paling bakhil umpamanya. Terus saja, nggak apa-apa, supaya dalam otaknya itu, oh ya betul saya ini orang baik. Ketika itu yang tertanam dalam otaknya bahwa dia orang baik, disitulah ada harapan mendapatkan rahmat dan seolah-olah dia layak masuk surga. Ketika itulah datang perasaan berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi kalau Allah takdirkan dia meninggal, itu pula amalan terakhir yang dia akan bawa, berbaik sangka dengan Allah. Karena ada orang yang berburuk sangka dengan Allah.
Jangan-jangan saya sudah diazab sebelum mati saya. Memang saya ini pantas masuk neraka, saya tidak pantas masuk surga, saya ini orang hina, ini itu. Akhirnya bukan bertobat saat sakit, stres dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata para ulama, kalau sudah dekat-dekat ajalnya itu, biasakan senyum dengan orang, seolah-olah kita ini tidak ada raut kesedihan, tidak ada keluhan. Dan biasakan meminta maaf kepada siapapun yang mengunjungi dia, entah siapapun, entah temannya, entah kerabatnya, entah apa. Kalau kita lagi sakit parah itu langsung minta maaf, minta kehalalannya. Karena kita tidak tahu kita ini punya dosa sama siapa, apalagi orang sedang sakit kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya menjaga lisan. Karena biasanya orang yang dekat-dekat ajal seperti orang sakit itu tidak menjaga lisan. Terkadang dia tasahud. Tasahud itu apa? Menolak takdir. Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini menyusahkan orang? Kenapa aku harus sakit terbaring bertahun-tahun? Setan terus membisikkan di situ. Akhirnya kemudian menolak takdir kan. Imam Ahmad sudah saya ceritakan. Imam Ahmad ini ketika sakit parah yang mengakibatkan kematiannya, dia sempat mengeruh. Namanya orang sakit ya, biasa kita katakan aduh kan, biasa orang sakit ngomong begitu. Namanya sakit harus ngomong apa lagi? Ya paling rendah mengatakan aduh lah. Lah Imam Ahmad itu mengucapkan kalimat aduh. Jadi murid di sampingnya mengatakan, ya Imam, innal anin kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, bukankah arungan kalimat aduh itu sebuah kalimat, dan kalimat itu akan dicatat, dan catatan itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika dia mendengar kalimat nasihat dari muridnya bahwa kalimat aduh itu sebuah kalimat yang akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan, langsung diam dia. Tidak lagi mengatakan, dia rasakan aja sakit itu sampai ajal menjemput dia. Sampai kalimat aduh saja Imam Ahmad diam, karena takut itu sebuah kalimat yang kalimat itu akan dicatat, dan yang dicatat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kan yang namanya kalimat itu ada yang mengandung dosa 100%, ada yang mengandung pahala 100%, ada yang tidak mengandung dosa dan tidak pula mengandung pahala. Itulah kalimat. Tapi tiga-tiganya akan dicatat. Baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat malaikat raqib dan atid. Ataupun yang tidak mengandung dua-duanya tetap dicatat. Sebagai bentuk tugas seorang malaikat raqib dan atid mencatat segalanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Tapi kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala yang mengatakan, yang akan dihisab itu wallahu alam, kata beliau, adalah dua, kalimat yang mengandung dosa dan kalimat yang mengandung pahala. Adapun kalimat yang tidak mengandung dosa dan pahala tidak akan dihisab. Itu ijtihad beliau, wallahu alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amalan-amalan yang dianjurkan, yang disebutkan oleh para ulama bagi orang-orang yang mendekati ajal kematiannya. Wallahu alam. Sampai di sini ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya.